Islam agama yang mudah. Apa itu tayamum? Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Berjumpa kembali bersama Abi Amir dalam program Talaqi Kitab. Kita masih akan terus membahas kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i. InsyaAllah sekarang Abi Amir akan membahas tentang At-Tayammum. At-Tayammum ini bukti bahwa Islam sebetulnya agama yang memberikan kemudahan. Bahwa dalam syariat Islam kita tidak boleh melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Maka ketika tidak mampu, Islam memberikan solusi. Tidak mampu sholat berdiri, duduk. Tidak mampu sholat duduk, berbaring. Jadi memang Islam memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin mempersulit kalian. Makanya seorang musafir dibolehkan dia menjamak dan mengqashar salat. Salat zuhur yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kemudian salat asar juga yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Bahkan digabung waktunya, namanya jamak. Kalau diawalkan menjadi jamak takdim, kalau diakhirkan menjadi jamak takhir. Begitu juga salat maghrib dan isya bisa dijamak. Salat maghrib tetap 3 rakaat, salat isya menjadi 2 rakaat. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Jika sulit kita melaksanakan jamak takdim, langsung niatkan aja diakhirkan. Jika kita mampu di jamak takdim dan ada kemudahan di situ, ya sudah jamak takdim aja langsung kita supaya mudah setelah itu. Seperti itu kita dimudahkan dalam Islam. Termasuk tayamum. Tayamum ini adalah solusi saat kita kesulitan memakai air. Karena berwudu itu memang harus memakai air, termasuk mandi. Mandi besar misalnya, dia harus memakai air. Nah, tapi kadang kita kesulitan air atau sulit memakai air karena kita sakit dan sebagainya. Maka dibolehkan kita bertayamum. Tayamum pengganti wudu sekaligus juga pengganti mandi wajib. Makanya ini menunjukkan bahwa Islam agama yang mudah. Apa itu tayamum? At-tayammum fil lugha al-qasdu. Dalam bahasa arti tayamum itu adalah al-qasdu, artinya menuju. Misalnya seorang berkata, tayammamtu fulanan. Saya artinya qasattuhu, saya menuju ke fulan. Maksudnya begitu. Tayammamtu fulan artinya saya sedang menuju ke fulan. Wa tayammum fi syara', adapun tayammum dalam syariat isalu turabi tahurin, yaitu membalurkan atau menyampaikan turab, debu yang suci, lil wajhi wal yadaini biniyah, ya, menyampaikan tanah yang suci ke wajah, atau ya, menyampaikan debu, ya, debu yang suci ke wajah dan kedua tangan, biniyatin, dengan niat, wa ala wajhin makhsusin, ya, sesuai dengan cara yang telah ditentukan. Sekarang dalilnya apa? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumul nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Jadi kalau kamu sedang sakit, atau kamu sedang safar, atau kamu sedang buang air, atau kamu sedang batal wudu karena menyentuh wanita lalu tidak ada air, maka kamu bertayamum. Nah, dengan menggunakan debu. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah dengan debu itu muka kalian, wa aydikum min, dan kedua tangan kalian. Nah, ini berarti anggota tayamum hanya 2, muka dan lengan, ya. Amma sunnah, adapun dari hadis, wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan. Nah,
semua bumi dijadikan masjid untuk aku, kata Nabi. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan debunya adalah suci bagi kami. Idza lam najidil ma, ketika kami tidak menemukan air. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 522. Jadi semua bumi boleh jadi masjid, dan semua tanah di muka bumi ini adalah suci. Kita bisa gunakan untuk bersuci ketika kita tidak ada air. Maksudnya untuk suci dari hadas supaya kita bisa sholat. Asbabut tayammum, apa sebab-sebab dibolehkannya tayammum? Pertama, faqdul ma hissan, tidak ada air. Kana fi safar, seperti misalnya dalam kondisi safar, walam yidma'an, dan dia tidak menemukan air. Au faqduhu syar'an, atau dia memang secara syariat tidak dapat air. Wadzalika ka'an kana ma'ahu ma, misalnya dia itu bawa air sebetulnya, walakinnahu yahtaju ilaihi lisyurbihi, tapi air itu bukan untuk wudu, memang dia bawa dalam perjalanan itu untuk minum. Allah Ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu, maka dia termasuk dalam konteks ini, dia airnya ada tapi untuk minum, maka dia bertayammum. Wal muhtaj ilaihi li syurbihi wa nahwahu fi hukmil mafqud, maka orang yang membutuhkan airnya untuk diminum, maka dia hukumnya sama dengan orang yang tidak mendapatkan air. Binisbah lituhara, ya, kalau memang untuk bersuci. Yang kedua, ba'udal ma atau bu'dul ma anhu, jauhnya air. Ada air tapi jauh, dia harus berjalan sejauh perjalanan 2,5 km misalnya. Kalau sekarang kan naik motor ya. Ya kalau ada motor, kalau nggak ada jalan kaki 2,5 km jauh sekali. Para ulama menyebutkan di sini kalau ternyata jaraknya sangat jauh, dulu kan nggak ada kendaraan. Kalau ada kendaraan sih masih bisa-bisa aja, tapi kalau nggak ada kendaraan harus berjalan kaki sejauh 2,5 km, berarti dibolehkan bertayammum. Fa innahu tamam wala yajib alaihi ayas'a ilal ma lil masyaqqah. Enggak perlu datang ke tempat yang jauh itu karena itu sulit. Yang ketiga, ta'azzuru isti'malil ma. Ada uzur untuk memakai air. Misalnya, wadzalika ka'an kana al-ma' qariban, air dekat minhu darinya, lakinnahu kana yaqrubuhu aduhu yukhaf minhu. Khawatir kalau ada musuh yang menyerang dia. Nah, misalnya, ada air dekat, tapi kalau dia berangkat ke sana mungkin ada musuh menyerangnya, maka boleh bertayammum. Adapun secara syarak yang dia di sini, ka'ayyu khafu min istimal ma hudus marad, khawatir kalau dia memakai air penyakitnya akan bertambah, au ziyadah au ta'akhur syifa, atau dia kesembuhannya akan terlambat. Fa fi hadhil halat yatayammam wa la yajib alaihi istimal ma. Dalam kondisi seperti ini dia bertayammum dan tidak wajib dia menggunakan air. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fil ladzi shajja ra'suhu summa ightasala famata. Ada orang yang terluka kepalanya lalu kemudian dia mandi gitu, akhirnya mati dia. Inna makana yakfi yatayammam, kata Nabi, sebaiknya dia bertayammum, itu enggak usah sampai memaksakan diri mandi. Wa ya'sib ala jurhihi, dan cukup diusapkan kepada lukanya itu khirqatan, summa yamsa 'alaiha, mengusap di atasnya, wa yaghsil sa'iru jasadihi, dan membasuh semua yang tersisa. Nah, seperti itu kata Nabi. Jadi orang yang kesulitan karena ada luka, maka dia bertayammum saja. Yang keempat, al-burdu syadid, karena terlalu dingin. Alladhi yukhaf ma istimalil ma, khawatir kalau menggunakan air, wala miqdir ala taskhinihi, dan dia tidak punya alat untuk menghangatkannya. Nah, maka dia terpaksa bertayammum. Kenapa? Li'anna Amr bin As yatayammama an janabatin. Pada waktu dia junub dalam perjalanan atau dalam suasana perjalanan bersama para sahabat, dia bertayammum dalam kondisi junub. Li khaufil halak min al-bard, kalau sangat dingin ketika itu, maka Amr bin As takut mati karena kedinginan. Dan begitu balik ke Nabi, dilaporkan, Nabi menyetujui. Wa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Hakim dan Ibnu Hibban. Lakinnahu, ini perhatikan dalam mazhab Syafi'i, lakinnahu yaqdis shalah fi hadhil halah inda wujudil ma. Tapi dalam kondisi seperti ini dia hendaklah mengqadha salatnya ketika air ada. Namun ada juga pendapat bahwa ma addahu
fi udrin faqad kafa faqad ajza'a inda adabil udhr. Jadi apa yang sudah dikerjakan dalam kondisi udhur, maka itu sudah cukup ketika ternyata udhurnya hilang. Seperti itu kita belajar fikih. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.